Terkait updatean terkait abang mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke KAY gimana? Sudah Dilaporkan. tadi pukul 2 saya dan tim Saudara Rahmat karena Bu Ida masih di Pekanbaru dan beliau ikut dalam tim saya. Ikut nggak? Oh kan? Kita resmi tadi. Hola netizen yang tercinta, Razman Nasution telah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial terkait hasil putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Alasan Razman tetap ngotot melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial karena ada beberapa poin dalam putusan pra-peradilan Peggy yang menuai pro dan kontra, bahkan bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Sesuai aturan tersebut, putusan pra-peradilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka bukan berarti bisa menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali. Pasalnya, dalam aturan itu termuat penyidik bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali, asalkan memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah. Razman membantah terkait hakim tidak bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial. Menurutnya, hakim bisa dilaporkan ke Badan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sementara, pengacara Otto Hasibuan pasang badan untuk Hakim Eman Sulaiman yang dilaporkan Razman ke Komisi Yudisial. Menurut Otto Hasibuan, Eman Sulaiman sudah bagus dalam memimpin pra-peradilan Peggy Setiawan. Bahkan Otto Hasibuan melihat bahwa putusan Hakim Eman Sulaiman terhadap Peggy Setiawan bisa dipertanggungjawabkan. Meski begitu, Otto Hasibuan mempersilahkan jika Razman Nasution melaporkan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Namun, menurut Otto Hasibuan, jika bicara tentang putusan hakim, sebenarnya tidak bisa diproses dengan alasan hakim itu salah. Selama putusan bisa dipertanggungjawabkan, maka Hakim Eman Sulaiman tidak perlu khawatir. Bahkan Otto Hasibuan pun memberikan dukungan kepada Hakim Eman Sulaiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kenapa si Razman itu begitu ngotot, begitu yakin kalau Peggy Setiawan itu adalah pelaku dan terhadap Vina di Cirebon? Lah justru saya tuh punya keyakinan jangan-jangan pelaku utamanya si Razman ini, karena kasus ini kan bukan kasus aja, ada di situ. Ya, saya menduga jangan-jangan pelaku sesungguhnya adalah si Razman, karena dia begitu ngotot Peggy itu bersalah, Peggy bersalah. Padahal fakta itu menunjukkan, saksi mengatakan di saat kejadian itu Peggy tidak di Cirebon. Seperti itu, takbir. Ada yang kenal sama Pak Razman Nasution nggak? Ya, Pak Razman Nasution adalah seorang pengacara yang sampai saat ini masih menggeluti kasus Vina Cirebon. Ya, jadi guys, Pak Razman itu sekarang lagi ngamuk ya, karena hal tersebut yang didapatkan oleh Pak Razman ya guys ya. Pada akhirnya Pak Razman membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Nah, Pak Razman sudah melaporkan 4 akun media sosial. Nah, sebenarnya sih ya, kalau menurut saya Pak Razman ini terlalu baper ya guys ya. Kenapa terlalu baper? Ya karena biasalah ya seorang tokoh publik gitu. Karena juga ada pepatah yang bilang semakin tinggi pohon, semakin kencang juga angin yang menerpa gitu. Jadi kayak semacam sedikit-sedikit lapor. Karena hal ini saya yakin ini bisa memecah konsentrasi dan fokus Pak Razman untuk mengurusi kasus Vina Cirebon ini guys gitu. Dan Pak Razman kalau menurut hemat saya nih ya, walaupun terpenuhi unsur pidananya ya, kalau saya melihat ya Pak ya, itu hanya masuk ke kategori tindak pidana ringan ya. Itu masuk dalam pasal 315 KUHP, yang mana nanti kalaupun orang itu dijebloskan penjara, dia hanya akan mendekam sekitar 5 bulanan atau 4 bulan 2 minggu, dan dendanya juga receh, dendanya juga sekitar 4 juta apa 5 juta gitu. Jadi pesan saya nih buat Pak Razman yang ganteng, yang imut, yang unyu-unyu, fokuslah Pak untuk tetap berjalan sesuai sesuai niatnya Bapak, pengen menyelesaikan kasus Vina Cirebon ini ya Pak ya. Kalau menurut saya Bapak banyak sabar, bijak-bijak dalam menanggapi sesuatu hal gitu. Netizen mah emang gitu Pak, bukan Bapak aja, saya juga gitu. Oke Pak, semangat selalu buat Pak Razman. Razman Nasution geram gara-gara dirujak warganet, muka saya diganti
Aduh, kayak gini Bang Rasman. Pada intinya netizen Indonesia itu kalau dibaiki, baik. Kalau dijahati, jahatnya. Itu. Jadi itulah resikonya Bang Rasman kalau kita selalu bertentangan apa yang kita pikirkan dengan orang itu kan. Orang ke barat, kita ke timur. Orang ke selatan, kita ke utara. Nah, itulah konsekuensinya. Konsekuensinya yo kadang-kadang kita dirujak orang netizen ini ya. Yalah, untuk netizen juga lah. Janganlah sampai ngato-ngato macam itu, sedih lah hati Bang Rasman ya. Yalah, semoganya damai-damai be, tidak ada keributan antara Bang Rasman dan netizen ya. Assalamualaikum, itu bagaimana. Allah ya Rob, ngapa lagi dia Noh? Aku mau tanya aja, dia ini sebenarnya siapa gitu loh? Kok merintah polisi itu? Pangkat lu apa, man? Bikin gaduh aja lu. Lu merintah polisi, yang polisi punya panglima, punya jenderal. Lah lu pangkatmu apa? Pakai merintah institusi, macam lu orang penting aja di negara ini. Allah ya Rob, jangan nyari apalah. Kalau merasa nggak dipakai sama orang lagi sebagai kuasa hukum, udah jangan besarin otot nih, besarin otot doang lu, otot leher aja. Ini dipakai. Kemarin lu nantangin netizen, begitu netizen buat postingan, lah lu yang panas. Allah ya Rob, cobalah lu ini sebagai apa gitu loh. Lu kuasa hukum dari polisi, lu kuasa hukum dari siapa? Kok merintah polisi? Ingat man, jangan badan digedein, hati juga digedein, biar ada timbul rasa kasihan. Jadi otak itu dengan hati sinkron. Ingat mati man. Lu nantangin netizen, begitu lu dibully sama netizen, lu ngamuk-ngamuk, ngelaporin akun. Kok cemen amat lu? Udahlah, nggak usah buat gaduh. Kalau aku pribadi sih sebenarnya males nanggapin lu. Lu hanya bayaran, lu sengaja buat kisruh kan. Jadi kalau yang nggak paham, Rasman ini ya hanya orang bayaran untuk mengalihkan isu kasus 300 triliun, kasus-kasus besar itu di pemerintahan. Jadi kalian sadar, udah nggak usah mikirin si Rasman dah. Orang-orang macam itu nggak usah ditanggapin, nyari panggung, biar tenar, biar viral, pelancemin. Dia sendiri nyari perlindungan sama Pak Haji siapa itu yang di Tanah Abang, gara-gara dibully netizen. Habis itu sekarang mau ngancam lagi netizen, mau ngelaporin akun. Yang bener aja, udah nggak usah ditanggapin masih itu. Yang jelas dia itu hanya pengalihan isu korupsi 300 triliun. Dimana kasusnya mandek kan? Kita netizen hanya ngurusin satu orang kayak gini. Jadi pemerintah itu yang udah tanda tangan hak guna usaha untuk investasi itu di Kalimantan 190 tahun loh. Jadi kalian jangan terkecoh. Kasus korupsi hilang, kasus-kasus besar yang ada di pemerintahan senyap kan gitu. Rakyat Indonesia cerdas lah. Udah nggak usah dipikirin masih Rasman. Gue cuma mau bilang, nggak usah diurusin mereka. Nyari panggung, dia dapat bayaran gede. Kita kembali aja lah ngurusin itu proyek-proyek IKN yang nggak jelas. Dana korupsi 300 triliun mana sekarang? Nggak ada lagi, udah kasusnya udah mandek, sepi. Ya karena diulah dengan kayak gini, sengaja dipiralin biar ribut rakyat. Jadi meleknya hanya ke Rasman doang. Oke, salam waras, tetap berjuang. Itu koruptor itu yang kita pikirin sekarang. Gimana itu 300 triliun? Gimana lagi itu tentang hak guna usaha yang udah ditanda tangan oleh presiden sampai 190 tahun itu. Terima nggak kalian? Masa kita udah dijajah Belanda 350 tahun, sekarang mau dijajah dengan gaya baru lagi? Salam waras. Sumpah, gue keinget yang muka kodok ini loh. Kenapa sih bang? Maaf ya, filternya lucu. Sekarang lawannya tuh netizen, ya Allah. Perasaan di TV berkor-kor kenceng banget, paling kenceng suaranya. Gara-gara kena netizen dong, filter begini dong, kena mental.